Halo para pemirsa, ketemu lagi di dalam channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini saya dengan sengaja terpanggil untuk menjelaskan curhat dari mahasiswa peserta BPG gelombang pertama. Curhat ini sangat penting karena itu saya terpanggil untuk berdiskusi, untuk ikut berklarifikasi tentang apa yang dicurhatkan karena memiliki implikasi yang luas baik bagi mahasiswa maupun bagi eh, dosen-dosen BPG di tempat di mana para mahasiswa mendapatkan pendidikan BPG. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe konten ini, channel ini, supaya tetap eksis bersama kalian untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, saudara, apa yang dicurhatkan oleh salah seorang peserta PBG Prajabatan? Kebetulan saja ini yang curhat. Mungkin ada lain yang juga merasakan seperti apa yang dicurhatkan itu. Yang isinya, yang penting isi curhatnya apa? Ini saya bacakan ya. Ini coba perhatikan baik-baik. Assalamualaikum Prof. Saya mau curhat pengalaman PPG. Saat ini saya masih dalam program PPG Prajab. Saya dari non kependidikan. Ada oknum dosen saya yang sering bahas, kenapa orang-orang non kependidikan bisa jadi guru di depan, jadi guru di depan kelas, di hadapan semua mahasiswa, terasa seperti diskriminatif. Ini yang surat merasa didiskriminasikan. Kadang saya sedih dengarnya. Memang ini program pemerintah dan why not juga kita bisa, harusnya dia tahu itu sebagai dosen guru pamong. Saya juga beberapa kali memandang sebelah mata dengan bilang saya lemah ngajar padahal dia belum melihat saya ngajar. Maksudnya di samping dosen juga ada guru pamong yang mengatakan bahwa anak-anak mahasiswa yang dari non kependidikan itu adalah lemah mengajar. Padahal menurut mahasiswa ini dia belum pernah melihat bagaimana dia mengajar. Sehingga di sini terjadi melakukan judgment, ngejudge orang sebelum dia tahu bagaimana faktanya. Nah, menganggap teman-teman saya yang kependidikan udah ngerti banget. Padahal mereka juga nggak ngerti teknis modul ajar, kurikulum, dan lain-lain. Ini penilaian mereka. Penilaian mahasiswa yang dari non-kependidikan itu bahwa mahasiswa yang dari kependidikan pun juga uh, teknis modul ajar, kurikulum, dan lain-lain juga tidak baik-baik amat. Capek sendiri, katanya. Tolong Prof, dosen atau guru pamongnya dibekali ilmu. Jangan ngejudge dan merendahkan. Semua orang dikasih kesempatan yang sama untuk belajar dan jadi guru. Program pemerintah sudah bagus, dosen dan guru pamongnya yang tidak bagus. Nah, ini saya kira curhat dari seorang peserta PBG Prajabatan yang merasa didiskriminasi dari asal mereka karena mereka berasal dari non pendidikan, bukan lulusan dari LPTK. Nah, nah saudara, teman-teman, para peserta PBG Prajabatan, tentu saja saya tidak sepakat kalau proses pendidikan ada diskriminasi. Ya tentu saja didiklah sesuai kurikulumnya, tunggu hasilnya, dan tentu saja pendidikan harus mampu memberdayakan orang, dan pendidikan harus membuat orang dari tidak memiliki kompetensi menjadi memiliki kompetensi, terutama adalah untuk PPG Prasabarata ini kan tujuannya memang membangun kompetensi supaya para mahasiswa memiliki profesionalisme di dalam mengajar. Saudara, di dalam pendidikan guru itu memang ada dua pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan yang disebut dengan konsekutif. Ketika konsekutif itu artinya bahwa
Orang-orang yang dibekali pengetahuan, ilmu untuk menjadi guru yang profesional atau untuk menempuh PPG itu berasal dari mahasiswa lulusan universitas perguruan tinggi non pendidikan. Jadi dari universitas umum atau kita kita katakan seperti itu. Bisa saja dari fakultas ekonomi, dari fakultas hukum, fakultas visipol atau bahkan teknik kalau mereka mau menempuh PPG. Nah, konsekutif ini apa keuntungannya? Keuntungannya adalah mereka ini memiliki bidang studi yang lebih kuat menurut persepsi banyak orang. Tapi kuat dan tidaknya juga masih perlu dibuktikan. Apakah benar non kependidikan, mahasiswa non pendidikan itu penguasaan bidang studinya lebih kuat daripada mahasiswa yang berasal dari kependidikan. Nah, mengapa itu ada? Karena dulu ketika kita ribut-ribut, ya bukan ribut-ribut, maaf, ketika kita rame-rame kekurangan guru, terutama guru di SMK, misalnya SMK perkapalan, SMK farmasi, SMK yang keperawatan, SMK pariwisata, misalnya saja jurusan-jurusan itu tidak bisa mendapatkan guru yang dihasilkan oleh LPTK karena PTK nggak ada jurusan itu. Sehingga untuk ini pendekatan konsekutif adalah lebih tepat. Jadi mendidik anak-anak S1 dari lulusan perguruan tinggi non LPTK dan dimasukkan ke dalam program PPG. Nah, ini adalah salah satu solusi. Nah, ketika di PPG itu kan belajar pedagogi, belajar bagaimana mengajar, mendidik sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, zaman revolusi industri 4.0 misalkan saja. Nah, di sisi lain, pendekatan pengadaan pendidikan guru itu bisa dilakukan dengan concurrent. Kalau concurrent itu artinya pendidikan itu ya pendidikan profesi itu ya dasarnya itu juga harus dari orang-orang yang memiliki basis ilmu kependidikan. Jadi singkatnya, kalau Bangkarnya itu menghendaki bahwa yang dididik melalui PPG atau PPG Prajabatan sekalipun itu dari lulusan LPTK. Ini yang disebut dengan Bangkar, seperti pendidikan dokter, pendidikan profesi dokter, profesi misalnya akuntan, seperti profesi farmasi misalnya saja. Itu kan concurrent. Jadi dari situ kemudian dididik, diberi kurikulum di atas kurikulum S1 sehingga bisa mendapatkan profesi. Itu namanya concurrent. Nah, lalu concurrent dan versus konsekutif tadi mana yang baik untuk guru? Research menunjukkan uh, tidak selalu baik konsekutif maupun concurrent. Kedua-duanya ada baiknya dan kedua-duanya ada kekurangannya. Oleh karenanya saya kira sebagai dosen, sebagai pamong, itu seyogianya ini tidak mendiskriminasi. Didiklah mereka sesuai dengan kurikulum yang ada. Perkara dia nanti lebih memiliki kompetensi atau tidak, ini masih dalam proses pembelajaran dan tentu saja evaluasinya nanti akan menunjukkan masing-masing individu itu memiliki kinerja, kinerja profesi dan juga kinerja penguasaan pengetahuan atau tidak. Tidak bisa sejak awal seorang dosen PPG Prajabatan ataupun yang lain yang berurusan dengan pembelajaran itu melakukan justifikasi, menjudge, don't judge. Jadi jangan mengejudge bahwa lulusan S1 dari pendidikan itu kurang memiliki kompetensi. Ya tentu saja belum memiliki kompetensi karena pembelajarannya pendidikan PPG baru berawal, baru mulai. Saya kira itu yang perlu kita luruskan. Jadi saudara yang curhat,
Jangan sampai Anda minder ketika dikatakan seperti itu oleh guru pamong ataupun dosen, dan juga yang dari mahasiswa tamatan LPTK. Anda juga tidak boleh menyombongkan diri bahwa seolah-olah kalian karena dari LPTK akan menjadi lebih hebat daripada kawan-kawan saudara yang berasal dari lulusan S1 non LPTK atau dari universitas-universitas umum yang bukan universitas pendidikan. Nah, itulah saudara-saudara. Nah, kalau saya gimana posisinya? Saya tidak berpihak apakah yang lebih baik concurrent ataukah konsekutif, itu adalah tergantung yes or no, tergantung individu-individu masing-masing. Karena semua orang ini memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Marilah kita menggunakan apa yang disebut dengan mindset yang bertumbuh, growth mindset, baik mahasiswa, dosen, pamong, siapa saja yang terlibat dalam pendidikan PPG Prajabatan. Begitu ya, apa yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Selamat mengikuti pendidikan. Semoga kalian semua sukses, dan setelah sukses nanti menjadi guru, dan ada juga yang masih mendebatkan apakah setelah sukses itu menjadi langsung ASN. Tapi bagi saya bisa menjadi ASN dan memang arahnya ke sana, tapi tidak serta-merta otomatis. Jadi saudara diam saja, sel pasif, kemudian tiba-tiba menjadi ASN. Karena ASN itu juga ada undang-undangnya, harus menempuh persyaratan-persyaratan. Insya Allah semua akan menjadi ASN, akan ke sana setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan undang-undang. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai ketemu, dan jangan lupa klik subscribe supaya channel ini tetap eksis bersama kalian untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Sampai jumpa.